Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Alexander Hartono, Branch Manager Solid Gold Berjangka Manado. Ya, Mas Alex, seperti apa transaksi emas untuk hari ini dibandingkan hari kemarin? Oke, terima kasih Mbak. Untuk hari ini Mas mengalami naik cukup lumayan tajam dari kemarin ya, karena untuk pekan lalu Mas mengalami penurunan sampai di bawah level 1.800 karena tertekannya untuk dolar ya terhadap mata uang asing menunggu stimulus dari Amerika ya. Jadi untuk hari ini mengalami rebound sampai sekitar level 1842 dolar per troy ounce. Oke, gitu, lalu untuk tren harga emas pekan ini seperti apa kalau melihat sentimen dan juga perkembangan ekonomi serta stimulus Amerika secara global? Sementara ini Mas masih menunggu untuk besok hari Rabu karena dari Kepala Bank Sentral Amerika akan menyampaikan pidato mengenai stimulus yang ada ini. Kemungkinan untuk sementara masih berkisar antara range 1.825 sampai 1.845. Tapi jika stimulus ini berjalan dengan lancar, berpeluang naik sekitar level 1.870-an dolar per troy ounce. Gitu, Mbak. Oke. Dan untuk komoditas lain misalnya seperti harga olein dan juga kopi atau arabica ataupun robusta seperti apa untuk pekan ini pergerakannya? Kalau olein menurut saya juga ini akan mengalami kenaikan tipis, tapi karena searah dengan pergerakan emas ya untuk olein sendiri ya, tapi masih dalam range yang sempit karena menunggu sentimen seputar produksi minyak sebagai patokan lebih jelas dan update kekhawatiran global ini. Jadi ya membuat mungkin nggak terlalu banyak gerak ya untuk olein ya. Terus demikian pula juga untuk kopi, dia juga sementara ini kopi kan berkisar antara range 2,2 US dollar ya, dan mengalami penurunan karena banyakan pasokan kakao dari petani di dunia menyebabkan harga juga mengalami penurunan. Tapi untuk dalam jangka pendek ya 1-2 minggu ini kemungkinan besar agak sedikit naik karena menjelang Valentine Day, karena permintaan coklat di seluruh dunia meningkat gitu. Oke, ini soal prospek kakao ya. Kalau kita bicara soal prospek kakao dan juga kopi begitu, kalau ditarik untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya, seperti apa Mas Alex? Kalau untuk prospek kopi dan kakao sementara ini untuk jangka pendek kemungkinan masih agak terbatas untuk kenaikannya karena faktor iklim dan faktor pandemi yang menyebabkan terbatasnya barang dan juga pengiriman ya, itu yang menyebabkan mungkin agak kenaikannya cukup kebatas dibandingin untuk produk emas ya. Lalu rekomendasi Anda seperti apa mungkin untuk pekan ini dari sisi komoditas sendiri Mas Alex? Kalau untuk rekomendasi untuk dalam pekan ini yang paling bagus menurut saya sih sementara masih emas dan CPO, karena CPO ini juga kemungkinan besar akan mengalami kenaikan karena dipacu adanya vaksin COVID ini yang menyebabkan pulihnya ekonomi ya, karena mereka kan lagi pengen pandemi ini segera berakhir ya. Dan yang kedua, stimulus global yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika bisa membuat ekonomi ini pulih. Oke, baik. Untuk tren harga CPO sendiri seperti apa kalau ditarik selama bulan Februari ini? Kalau CPO kan bergerak, menurut saya bergerak kan kurang lebih di area 3.000 sampai 3.000 ringgit ya per ton ya. Dan untuk kuartal 1 ini perkiraan dari saya itu bergerak di area 3.000 sampai 4.000 per ton. Karena faktor penurunan CPO ini masih agak ditopang ya, karena iklim dari sawit sendiri, terus yang kedua
delivery yang menghambat juga, dan untuk level harga ini kan juga sudah mendekati level tertinggi selama 6 tahun terakhir dan sudah memasuki fase jenuh beli. Jadi kemungkinan ini ada sedikit koreksi untuk CPO. Oke, baik. Terima kasih Mas Alex untuk informasinya. Analis Alexander Hartono, Branch Manager Solid Gold Berjangka Manado.